Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia di Cerita Nia. Kalian tahu, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat dan gak pernah ada habisnya. Terutama kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi hampir setiap hari di Indonesia. Nah, sebelum Nia memulai cerita hari ini, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sahabat anak Indonesia, hari ini Nia akan bercerita tentang sebuah kasus yang terjadi di Aceh Timur sekitar tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kasus ini sempat viral di Indonesia karena ada seorang anak bernama Rangga yang saat itu berhasil menyelamatkan ibunya, tapi akhirnya dia harus merelakan dirinya sampai akhirnya dia meninggal dunia karena dibunuh oleh pelaku. Kasus ini bermula saat seorang pelaku bernama Samsul Bahri hendak memperkosa ibu kandung Rangga, DA. Tepat pada pukul 2 dini hari, pelaku yang membawa parang tiba-tiba datang ke kediaman Rangga dan ibunya saat keduanya sedang tertidur pulas. Parang di genggamannya digunakan oleh pelaku untuk mencongkel pintu karena saat itu pelaku datang menyelinap ke rumah Rangga dan ibunya. Setelah berhasil masuk, Samsul Bahri melihat ibu Rangga tengah tertidur bersama dengan Rangga. Pelaku datang mendekati ibu Rangga dan menyentuh bagian tubuh ibu Rangga. Namun ibu Rangga saat itu kaget dan terbangun, terutama saat melihat pelaku Samsul Bahri dalam keadaan sudah tanpa pakaian sama sekali. Refleks ibu Rangga kemudian membangunkan Rangga untuk segera bergegas pergi dan bisa menyelamatkan diri. Ketika terbangun, Rangga berteriak keras dan meminta pertolongan kepada masyarakat. Mendengar teriakan Rangga, Samsul Bahri langsung menebas Rangga di bagian pundak sebelah kanan. Rangga dengan sekuat tenaga berusaha untuk menangkis dan melawan pelaku. Ibu Rangga dengan sia-sia kekuatannya berusaha untuk menyelamatkan Rangga. Saat itu Samsul Bahri terus berusaha mendorong tubuh ibu Rangga dan kembali menebaskan parangnya ke bagian leher Rangga. Dilanjutkan dengan menusuk pundak sebelah kanan dan di bagian dada masing-masing sebanyak 1 kali. Rangga akhirnya tewas seketika. Tidak berhenti sampai di situ, pelaku kemudian menyeret ibu Rangga keluar rumah dan mencoba untuk memperkosanya. Karena melawan, Samsul Bahri kemudian mencekek leher ibu Rangga dan menyeretnya ke beton jalanan yang jaraknya sekitar 50 meter jauhnya dari rumah. Dalam keadaan setengah sadar, Samsul kemudian memperkosa ibu Rangga hingga ibu Rangga pingsan. Saat tersadar, ibu Rangga sudah berada di perkebunan kelapa sawit yang jaraknya sekitar 10 meter dari jalanan. Di sana, Samsul Bahri kembali memperkosa ibu Rangga untuk yang kedua kalinya. Selesai memperkosa ibu Rangga, Samsul Bahri kembali ke rumah dan membawa karung yang berisikan tubuh Rangga ke arah sungai. Ibu Rangga kemudian langsung dibuang ke sungai oleh pelaku. Ibu Rangga yang sebelumnya sudah diikat tali oleh pelaku akhirnya bisa melepaskan ikatan tersebut. Nah, saat azan subuh berkumandang saat itu, ibu Rangga berlari dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Akhirnya jasad Rangga berhasil ditemukan oleh warga sekitar dengan kondisi yang telah mengapung di sungai. Setelah kejadian mengenaskan tersebut, akhirnya Samsul Bahri berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Dan setelah menjalani proses pemeriksaan, Samsul Bahri ternyata merupakan seorang residivis yang baru dibebaskan dalam program asimilasi beberapa waktu lalu. Setelah sempat ditahan, Samsul Bahri akhirnya meninggal dunia di tahanan. Menurut informasi, ia mengalami sesak nafas karena tidak mau makan dan minum. Kisah heroik Rangga asal Aceh sudah banyak mengurai air mata. Banyak masyarakat Indonesia yang ikut membahas kasus Rangga. Aduh sahabat anak Indonesia, sepertinya Nia mau nangis nih. Tapi kan lagi puasa ya, nggak boleh nangis dan harus menahan. Kalian tahu keberanian bocah kecil dalam melawan sosok yang ingin menyakiti ibunya sebenarnya berhak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Tapi kini Rangga sudah bahagia di surga, menatap. Nggak kuat nih, akhirnya Nia nangis nih.
menatap dan mendoakan kesembuhan sang ibunda. Mengungkap perilaku dari Rangga, anak 9 tahun yang tewas karena membela ibunya, menunjukkan bahwa Rangga dinilai sudah mulai bisa berpikir dan bertindak dengan apa yang ingin dia lakukan. Sebagai seorang anak, Rangga memiliki naluri untuk melindungi ibunya karena dia melihat ibunya sedang dalam bahaya. Mungkin juga karena adanya kedekatan emosional antara Rangga dan ibunya. Tapi kalau sahabat anak Indonesia juga perlu tahu bahwa tanpa adanya kedekatan emosional ataupun memiliki kedekatan emosional yang erat pun, ketika kita melihat ibu kita, kemudian saudara kita ketika mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan, kita pasti secara otomatis akan bertindak seperti apa yang dilakukan oleh Rangga. Bisa aja mungkin Rangga selama ini sudah mendapatkan pendidikan bagaimana cara melindungi orang di sekitarnya, bagaimana cara supaya bisa membantu orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Makanya pada saat dia melihat ibunya sedang dalam bahaya, Rangga refleks, berteriak dan ingin membantu. Banyak macam yang bisa dilakukan seorang anak ketika akan melindungi orang tuanya atau melindungi keluarganya. Ketika memang anak itu diberikan pengasuhan sejak dini, ketika melihat orang lain sedang dalam bahaya, ia bisa, saya masih terbawa suasana nih, jadi agak nggak fokus akhirnya untuk memberikan satu tips untuk sahabat anak Indonesia. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah seorang anak berusia 9 tahun ketika dia sudah mendapatkan satu pengasuhan atau pola asuh, suatu pelajaran yang diberikan oleh orang tuanya, anak-anak memiliki beragam atau berbagai macam cara yang bisa dia lakukan. Contohnya Rangga, dia melakukan perlawanan terhadap pelaku. Atau bisa aja ada seorang anak yang ketika melihat orang tuanya dalam bahaya, dia bersembunyi. Tapi namanya lagi-lagi adalah naluri. Ketika dia melihat orang terdekatnya dalam bahaya, pertama dia sudah pasti akan membantu dengan melakukan perlawanan. Sekalipun anak tersebut sudah diminta untuk pergi, beberapa kasus pasti dia akan tetap membantu. Atau bahkan ketika ia takut, dia akan berlari dan meminta bantuan bagaimana caranya orang terdekatnya bisa segera aman. Sekian cerita Nia untuk hari ini. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin berbagi cerita dengan Nia, silahkan komen di bawah ini. Nah, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di cerita Nia selanjutnya.